Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ketemu lagi di channel Kotakan Ikan. Nah, di video kali ini saya mau bersihin akuarium ini nih, akuarium American Cichlid Comtank ya. Jadi ini udah lama nggak saya bersihin kaca depannya. Ini udah ada lumut-lumut, bintik-bintik ya, ini udah nempel. Nah, sekarang saya akan bersihin dan juga sekaligus saya akan water change juga terlebih dahulu sebelum saya bersihin si kacanya. Oh iya teman-teman, di sini tuh sebenarnya ada yellow fei-fei, tapi entah kenapa si yellow fei-fei ini sekarang udah lebih demen dia makan pelet dibandingkan untuk makan atau bersihin lumut-lumut yang ada di akuarium ini teman-teman ya. Mungkin udah nggak biasa ya karena ini lebih sering dikasih makanan pelet, jadi ya dia ini makan pelet. Nah ini teman-teman ya, jadi ini saya water change-nya masih manual, sistem gravitasi aja, dihisap seperti itu, lalu kita diamkan beberapa menit sampai airnya berkurang setengahnya sekitar 50%. Sambil menunggu airnya berkurang, nah ini saya bersihkan dulu akuariumnya menggunakan cutter ya teman-teman. Nah ini perlu hati-hati karena takut si kacanya kegores nih teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, itu lumut-lumutnya, bintik-bintiknya ini saya bersihkan ya, ini ya teman-teman ya. Oh ya, buat kamu yang baru gabung jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten di channel Kotakan Ikan. Oh ya teman-teman, ini saya juga udah lama ya nggak update di YouTube, jadi saya ini lagi lumayan sibuk pekerjaan ya teman-teman, sibuk di kantor, jadi saya hanya sempat maintenance biasa aja, tapi belum sempat untuk dokumentasi. Dan sekarang ini weekend ini saya sempetin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini ya, jadi seperti ini setiap minggunya, seminggu sekali saya ganti air untuk semua akuarium yang ada di kontrakan ikan ya teman-teman ya. Mungkin ini juga aktivitas yang dilakukan untuk para penghobis lainnya. Buat kamu teman-teman di rumah pasti kan seperti ini ya, ada yang emang seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali, tergantung tergantung sempatnya atau waktunya, waktu luangnya. Biasanya kalau misalkan yang rajin atau bahkan waktunya ada, ini pasti bakalan lebih dari 2 kali nih seminggu ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita gosok nih ya si akuariumnya, ini debu-debu ataupun kotoran yang nempelnya ini pakai busa ya teman-teman. Nah jadi ini emang resiko atau mau nggak mau yang harus dilakukan para penghobis ya teman-teman. Jika dia tidak merawat akuariumnya atau tidak merawat airnya, maka otomatis ikan pun tidak akan memberikan pertumbuhan terbaiknya teman-teman ya, atau bahkan bisa sampai jatuh sakit ya teman-teman. Dan ini merupakan tanggung jawab utama para penghobis ikan teman-teman ya, ganti air ya, terus membersihkan akuariumnya. Nah ini bagian dari emang kewajiban yang harus dilakukan, resiko yang harus dilakukan para penghobis atau para pencinta ikan hias teman-teman ya. Terutama kita melihat untuk sistem filtrasinya. Sistem filtrasinya kalau misalkan udah kotor, nah ini emang harus wajib banget kita bersihin ya, karena bahaya kalau misalkan sampai kita tidak membersihkan si filternya, ini bisa mengakibatkan si ikan-ikan ini menjadi sakit ya teman-teman. Oke, sekarang kita bersihin dulu ya, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai beres ya teman-teman.
Baik teman-teman, ini sudah berkurang sekitar 50% ya teman-teman. Sekarang saatnya kita melakukan pengisian. Tapi sebelum itu saya gunakan pipa melengkung seperti ini agar agar si airnya ya, atau si selangnya ini tidak jatuh ya. Karena kadang ini dengan tekanan yang kuat, jadi dia bisa lepas ya pegangannya. Nah, jadi saya menggunakan ini biar safety teman-teman. Oke, langsung aja kita isi airnya. Ini kita tunggu lagi beberapa menit ya teman-teman. Ini baru juga saya water change. Ini ikan-ikannya sudah buang kotoran lagi nih teman-teman ya. Jadi emang ya kayak gitulah. Kadang kita udah bersihin ya, udah disedot semua kotoran-kotoran yang ada di dasar. Udah beres water change, tiba-tiba mereka buang kotoran lagi ya, tapi seperti itulah. Tapi nanti juga ini akan tersedot ke filter ya, kesedot ke filter, nanti juga ini si airnya akan bening teman-teman. Oke, kita tunggu airnya ini sampai penuh ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sudah full airnya, alhamdulillah. Ini sekitar nggak lebih dari sejam lah ini pengisian airnya, cepat ya, sekitar 15-20 menitan. Sudah terlihat ini airnya sudah bersih, ikannya juga ini sudah tenang ya. Biasa kalau misalkan ini American Cichlid ini ikan yang misalkan ketika ganti air dia itu kadang kalau misalkan terlalu banyak nih yang digantinya, biasanya dia tuh ikannya agak-agak pusing lagi nih untuk beradaptasinya. Nah, ini makanya dia tidak terlalu agresif atau bahkan tidak terlalu aktif, karena biasa kalau misalkan setelah ganti air dia agak-agak adaptasi lagi dengan air baru teman-teman. Ya, nah jadi ini ya ikannya bisa dilihat ini pertumbuhannya, alhamdulillah mereka ini pesat ya. Jadi bagus pertumbuhannya, walaupun ini lebih sering dikasih makan pelet, tapi peletnya juga ini pakai pelet yang bagus teman-teman dari Hikari Indonesia teman-teman. Itu si ikan Disticodus juga dia bertumbuh terus. Juga ini ikan Oscarnya ya teman-teman ya, ikan Oscarnya juga ini merahnya ini wah mantap ya, dan dia juga semakin lebar juga nih ya pertumbuhannya ini badannya. Dan ikan-ikan yang lain tentunya menjadi tambah besar juga teman-teman. Nah, ini yang bisa dilihat sudah beres, sudah bersih. Ini saya saatnya menyalakan filternya. Ini masih pakai aerator ya, jadi filternya belum nyala. Ini saya nyalain dulu filternya. Ini tidak perlu disedot ya, jadi tinggal saya ini aja nyalain lagi kerannya, stop kerannya, lalu ini bakalan nyalin lagi. Ini menggunakan sistem filterasinya menggunakan tabung overflow teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat udah beberapa menit ikannya udah mulai aktif lagi, udah mulai agak-agak ribut lagi nih teman-teman ya. Itu si jaguar tuh bisa dilihat ya. Ini dia daerah kekuasaannya berada di sebelah kanan akuarium ini. Jadi kalau misalkan ada ikan yang mendekat, ini pasti diusir sama dia. Nah, ini ada jaguar, ada Fenestratus atau Shimpilum ya. Terus ada Oscar, ada ini Parachromis dovi ya. Terus ada ada TSN tuh ya, ada Belida coklat teman-teman, ada YFF. Nah, terus juga ada Red Devil ya, Red Devil hybrid teman-teman. Nah, ini ikan-ikannya udah besar ya, bisa dilihat. Oh iya, itu ada yang ngumpet di dalam akar, itu Bifasiatus ya. Itu lagi ngumpet, nggak tahu. Biasanya kalau misalnya ganti airnya itu ada beberapa ikan yang emang dan ini perlu adaptasi ulang ya. Nah, waduh ini udah mulai ada berantem nih. Ini nggak tahu kenapa nih, ini Disticodus sama Red Devil teman-teman ya. Terus ini ikut campur juga nih si lele RTC ini, nggak tahu mau makan atau nyapluk ya. Ini jadi Disticodus ini salah satu ikan yang emang dia ini nggak mau ngalah ya, walaupun badannya kecil. Ketika dia usil ke yang lain atau misalkan diusilin, dia tuh ngelawan tuh teman-teman ya, walaupun badannya itu ya ini ya ancur-ancuran kayak gitu, tapi ini terus diincar sama si RTC nih, si Disticodusnya teman-teman ya. Tapi sejauh ini aman ya, dan ternyata ini ketika pagi harinya juga dilihat ini saya pantau ini, waduh kembali terjadi pertempuran teman-teman ya, perebutan kekuasaan atau apapun itu ya. Ini bisa dilihat ya, Bifasiatus dikejar-kejar sama Red Devil Jumbo tuh ya. Ya, yang lainnya juga sama tuh dikejar ya.
Baik teman-teman, mungkin itu ya untuk video kali ini. Semoga ini menghibur teman-teman dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga semoga teman-teman Allah mudahkan rezekinya dan juga diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.